kok gitu bang dengan jangka di suatu tempat bekerja itu bagaimana? Jadi maksud kami di sini ingin mencari abang itu terkait ketiga kayak dari tempat ini namanya apa bang? Taman eksekusi. Iya, instansi singkatannya Badan dan Kebersihan. Oh, oke. Sebelumnya perkenalkan bang, nama saya Nadia Putria dan saya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada abang gitu. Kepada saya Linda, apakah ada alat pelindung diri yang disediakan atau Baiklah, saya perkenalkan perkenalan dulu ya kan. Saya Krisna, saya adalah tim dari bagian unit taman dan kebersihan PT TBS Pancabudi Medan. Jadi saya di sini mencoba menjawab dengan sederhana mungkin ya kan untuk dipahami. Jadi untuk alat perlindungan diri yang kita fasilitasi selama ini itu ada sepatu boot ya untuk petugas area bebas, untuk beberapa petugas kebersihan dan keamanan, terus ada masker, terus ada hand sanitizer dan sebagainya seperti itu. Kan beberapa masker yang bisa digunakan saat gotong royong, banyak debu, ngelap kaca atau gotong royong pohon, itulah dia. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah instansi memiliki prosedur standar penanganan kecelakaan kerja? Prosedur standar ya. Jadi selama ini kalau untuk prosedur kita selama ini sudah berjalan ya dari sebelumnya. Kita di sini juga ada untuk kecelakaan, misalnya ada memang difasilitasi BPJS Kesehatan. Namun untuk yang kecelakaan yang fatal, semisal patah jarinya gitu, itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan dan difasilitasi ketika sudah lebih dari 6 bulan bekerja. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah instansi memiliki jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Iya, memiliki. Dan itu kita fasilitasi untuk BPJS Kesehatan. Bagi yang belum punya di pemerintah, kita harapkan akan dibuatkan di Pancabudi gitu kan. Namun yang udah ada di pemerintah itu mungkin lebih manfaatnya kan berbeda, hanya saja sama sih manfaatnya itu sama-sama untuk kesehatan. Hanya saja kita di sini tetap memfasilitasi dua itu, dari kesehatan dan ketenagakerjaan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada karyawan yang pernah mengalami kecelakaan pada saat bekerja? Pernah. Jadi mungkin ada kena alat gitu kan, misalnya itu memang biasa sih, tapi tetap kita di situ pun sudah safety. Namun kan kita tidak tahu, mungkin ya sudah dikatakan takdirnya orang tersebut luka gitu kan. Jadi sehingga kita ya tetap kita ada pernah kita bawa di BPJS Kesehatan, ada juga menggunakan BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, semisalnya ada bagaimana jawaban dari instansi terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan tersebut? Nah, biasanya pertanggungjawabannya ketika dia melapor, dia di gedung misalnya sakit gitu kan, sakit, maka kita pertama instruksikan adalah supaya dibawa berobat sesegera mungkin, apalagi yang tidak hadir karena sakit, maka kita coba memberitahukan untuk segera berobat supaya sakitnya tidak tambah parah seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bang, bagaimana instansi memastikan bahwa semua karyawan mematuhi prosedur dari K3K ini Bang? Boleh diulang? Bagaimana instansi memastikan bahwa semua karyawan mematuhi prosedur dari K3 ini? Ya, kita dapat memastikan, memang itu pertama kesadaran diri kan. Kita sudah coba melakukan koordinasi, menyampaikan bahwasanya kalau apa pakai, supaya minim lah tadi yang masalah kecelakaan kerja gitu kan. Jadi kita tetap pantau, namun ketika kita pantau belum digunakan, kita coba ingatkan lagi gitu. Karena di areal ini kan mungkin banyak debu, belum lagi hal lainnya seperti itu. Lalu Bang, apakah ada pelatihan K3K untuk seluruh karyawan yang bekerja ini Bang? Pelatihan K3K ya, pelatihan K3K sejauh ini
memang sepertinya ada, namun belum begitu rutin dilakukan seperti itu. Lalu bang, bagaimana cara abang menghadapi karyawan yang tidak mau mematuhi aturan ketiga K? Nah, mungkin yang pertama kan kita coba kita serahkan dulu ke petugas, kita kasih arahan ini tempatnya ini tempatnya sendiri. Namun kalau tidak mematuhi ya kita biasanya apalagi masalah disiplin dan lain-lain itu memang kita coba beri teguran lisan dulu. Teguran lisan kan lebih ini daripada teguran tulisan, jadi kita sampaikan dulu mungkin 3 kali. Nah, setelah itu baru mungkin ada teguran tulisan seperti itu sanksi. Terus nih bang, proyek terbesar apa yang pernah dilakukan? Terus bagaimana bentuk penanganan K3K itu? Proyek terbesar yang pernah dilakukan di taman dan Proyek terbesar ya itu bisa nggak seperti pelatihan damkar itu memadamkan api itu kan, itu ada sih memang kita mengikuti sosialisasi. Jadi ada mobil datang gitu kan, mobil damkar di depan gedung E, dibuatlah perapian besar pakai drum apa gitu, tembaga gitu kan atau besi. Di situ dicoba dengan kain basah atau dengan handuk basah, dengan yang apa asap itu NPD namanya, APD ya. Jadi seperti itu mungkin yang paling terbesar untuk perlindungan ketika terjadi kebakaran di gedung, korslet listrik dan sebagainya. Mungkin kita sudah pernah sih itulah saya rasa yang terbesar. Kalau misalnya untuk kerja sendirinya ada nggak gitu bang proyek Langsung sih itu biasanya langsung di lapangan diarahkan. Misalnya posisi motong pohon, dia nggak boleh dari sini, bisa kita tertimpa gitu. Dia biasa langsung di lapangan. Disampaikan. Terus bang, pertanyaan terakhir nih bang, terkait izin kerja karyawan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Bagaimana instansi memfasilitasi hal tersebut bang? Kalau kecelakaan kerja, Semisal gini kan, terkait izin kerja karyawan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, misal dia sakit atau apa gitu Siap. kan. Bagaimana instansi memfasilitasi hal tersebut bang? Jadi tetap kalau dia bekerja di bawah 6 bulan, maka kita sarankan ya dia berobat ditanggung oleh dirinya sendiri atau keluarganya. Namun ketika dia bertahan sudah 6 bulan lebih, maka kita akan fasilitasi, kita akan buatkan, kita akan daftarkan ke BPJS Kesehatan atau ke tenaga kerjaan seperti itu. Kami rasa cukup 10 pertanyaan bang yang ingin kami sampaikan, ingin kami wawancarai sama abang. Terima kasih banyak gitu bang karena udah bersedia kami wawancarai. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini Pak, ada tugas kelompok yang diberikan oleh dosen kami terkait K3K di suatu tempat kerja gitu. Ya. Jadi maksud kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Sekitar ada 10 pertanyaan yang ingin kami tanyakan pada Bapak. Sebelumnya, nama Bapak? Ya, saya perkenalkan, nama saya Junaidi. Saya di Yayasan Profesor Dr. Haji Kadir Hidayah sebagai Kepala Bagian Kebersihan dan Taman. Ya. Yayasan berdiri dalam dunia pendidikan ya, di tingkat menengah bawah sampai universitas ada. Kemudian di yayasan ini juga selain dunia pendidikan tadi ada tempat spiritual keagamaan yaitu Tarekat Naksabandia juga. Nah, kami sendiri di kebersihan dan taman itu menangani kebersihan gedung dan pertamanan baik itu yang di kampus 1 maupun di kampus 3 satelit. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Nadia Putri Indah. Di sini kami akan menanyakan 10 pertanyaan ke Bapak kepada rekan saya Dinda. Menanyakan pertanyaan pertama, apakah ada alat pelindung diri
mereka dari lembaga ada seperti sepatu dan masker, nah, itu standar di kami sama sarung tangan karena itu terkait dengan kebersihan. Kalau untuk di taman tergantung kan gitu juga, tergantung pada kondisi kegiatannya. Kalau dia hanya untuk pembersihan drainase dan macam, mungkin mereka hanya menggunakan sepatu, sarung tangan, dan itu ya masker. Tapi kalau masker ini sebenarnya kalau saat ini standar apa ya, standar ganda ya, terkait dengan kemarin adanya faktor COVID-19. Jadi kalau itu yang biasa semua sepatu dengan sarung tangan. Apakah instansi memiliki prosedur standar penanganan kecelakaan kerja? Prosedur kecelakaan kerja ada, karena kebetulan lembaga juga punya klinik yang klinik Pratama juga. Jadi bila ada kecelakaan kerja kita langsung ke klinik. Pertanyaan ketiga, apakah instansi memiliki jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Memiliki. Jadi semua petugas kebersihan dan taman di yayasan ini diperkuat dengan BPJS Kesehatan dan tenaga kerja. Pertanyaan keempat, apakah ada karyawan yang pernah mengalami kecelakaan pada saat itu? Karena kondisi yang pasti ada. Contoh biasa kemarin itu seperti misalnya waktu pemindahan pohon. Karena kan waktu pemindahan pohon kita di sini ada budaya tidak memotong atau mematikan pohon sembarangan. Jadi pada saat misalnya ada mau mendirikan bangunan, ada pohon yang terkena, maka pohon itu kita pindahkan. Jadi pada saat pelaksanaan bisa jadi kita itu apakah lengah atau faktor apa, kadang namanya bekerja, tiba-tiba kita rasa tadi udah safety, tiba-tiba mungkin dia jatuh mengenai batang kayu yang lain, sehingga batang kayu yang jatuh mengenai gas. Itu ada. Pertanyaan kelima, semisalnya ada bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari instansi terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja tersebut? Kalau pertanggungjawabannya ya jelas, karena kita kebetulan ada cover biaya kesehatan dan lain kerja, semua sesuai dengan aturan yang berjalan di pemerintah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana instansi memastikan bahwa semua karyawan mematuhi prosedur dari K3 ini? Untuk memastikan itu artinya kita karena dengan jumlah yang sekitar 45 petugas, tentunya kita secara review mengulang harian, artinya kita pantau. Kalau ada yang melanggar kita ingatkan saja. Lalu Pak, apakah ada pelatihan K3 untuk seluruh karyawan yang bekerja Pak? Pelatihan itu dilakukan oleh tenaga di tahun kami. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi karyawan yang nggak mau mematuhi peraturan K3 ini Pak? Kalau ada karyawan tidak mau mematuhi, tentu tetap kita lakukan peneguran secara lisan. Apa sih fungsi K3 itu? Kan gitu. Apakah dia memahami atau tidak? Kalau udah berulang kali kita lakukan, ya kan, dan tidak dipatuhinya, maka kita lakukan teguran secara tertulis. Kalau juga dilakukan secara tertulis tidak dipatuhi, ya mau dibuat berarti si petugasnya ya mau nggak mau kita lakukan peringatan, memberi sanksi ya. Tapi mudah-mudahan selama ini belum pernah terjadi. Jadi kita ingatkan mereka sadar akan menggunakan tiga tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, proyek terbesar apa yang pernah dilakukan pada unit Tamsil ini Pak? Terus dan bagaimana bentuk penanganan terpidana? Kalau proyek yang terbesar itu sebenarnya kita ada yang besar kali ya. Contohnya tadi hanya misalnya apabila ada pembangunan atau proyek tertentu, tentu kita hanya terkait dengan kebersihannya dan tanamannya. Kalaupun ada tanaman yang dipindah, tanaman itu kita pindah. Jadi tidak pernah ada yang besar apa gitu. Misalnya kalau kebakaran di sini kita belum pernah terjadi. Kan gitu. Bencana banjir, kalaupun ada
Tepatnya kita ya hanya setelah selesai banjir baru dilakukan pembersihan, jadi tidak ada penanggulangan, artinya atau sesuatu pekerjaan yang luar biasa itu nggak ada. Pertanyaan terakhir nih Pak, terkait izin kerja karyawan untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, bagaimana instansi memfasilitasi hal tersebut Pak? Izin kerja terkait dengan hal tersebut, misal pada saat kondisi cuaca tidak bersahabat, contoh kadang-kadang pagi hari tiba-tiba malam hujan deras, bahkan kita ada info daerah-daerah tertentu banjir, kita hanya menyampaikan pada petugas silakan datang, jangan target absen, yang penting utama keselamatan kita terjaga terhadap satu